Dapurku adalah dapurmu. Di sini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Emas dan perak diuji di perapian, tetapi hati orang diuji oleh Tuhan. Kali ini dapur Dina mau bikin botok tahu, bahan-bahannya sederhana banget tapi rasanya tetap wow. Ini botok tahu itu lebih enak kalau ditambahin teri, atau bisa ditambahin jamur, atau bisa daging cincang. Tapi saya mau bikin botok tahu, jadi isinya tahu aja, tapi pakai telur. Sorry ya, saya pakai telur. Gak pakai telur juga nggak masalah sebenarnya, cuman saya pengen aja tambahin telur, nggak pakai juga nggak masalah ya. Jadi saya pakai tahu putih, juga di sini ada kelapa parut dan telur. Saya pakai kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting. Kalau yang pedes pakai cabai rawit, monggo. Saya pakai daun jeruk di sini, juga kunyit dan kemiri. Kunyit dan jahe. Ini kemirinya di sini. Nah, ini saya mau bungkusnya nanti pakai daun pisang dan disemat dengan tusuk gigi. Kalau nggak ada daun pisang, bisa pakai loyang beling, itu loyang kaca gitu yang tahan panas, untuk dikukus kira-kira 20-25 menit. Nah, jadi ini semua yang di piring tadi bumbunya udah saya ulek, pakai food processor juga bisa, di blender bisa juga, diisi minyak sedikit atau diulek gini aja bisa. Terus daun jeruknya diiris tipis-tipis banget, saya pakai gunting biar gampang, dan bagian tengahnya itu dibuang, tulangnya itu. Nah, sekarang tahunya saya mau hancurkan. Pakai tangan juga boleh, tangan saya udah dicuci bersih ya, jadi saya mau pakai tangan aja. Kita hancurin tahunya ya. Nggak usah halus banget juga nggak masalah, tahu ini sangat gampang dihancurkan, dan juga masuk aja langsung kelapanya. Kalau mau atau punya kelapa lebih banyak lagi boleh diisi. Tapi sebaiknya kan botok itu harusnya pakai kelapa ya. Kalau nggak pakai kelapa bisa juga sih, tapi kan jadinya pepes tahu ya. Jadi kita tumis bumbunya dulu, terus telur dan bumbu yang udah ditumis ini kita akan masukin di sini. Kalau mau nggak ditumis juga nggak masalah ya. Menurut saya karena ini cuman pakai tahu aja, jadi nggak ada teri, nggak ada mushroom, nggak ada jamurnya, jadi cuman tahu aja. Menurut saya kalau bumbunya digoreng dia akan lebih enak ya, lebih nikmat gitu. Nah, tahunya bumbunya udah selesai, di mana dia biasanya kalau udah mengering gitu, minyaknya pisah sendiri dari bumbunya, dan juga selain itu tentu saja wanginya ya, wanginya tuh keluar jadi wangi enak gitu. Nah, ini saya mau diamkan beberapa saat, nggak usah lama-lama ya, asal dia nggak terlalu panas aja. Saya tebar gitu, terus ntar bisa langsung dimasukin di sini. Nah, jadi tahunya udah dihancurin, bumbunya juga udah ditumis. Sekarang kita langsung aja daun jeruknya, bumbunya, sekalian aja semuanya langsung. Oh, sayang dibuang ya, ini bisa dibersihin pakai tahunya. Ingat, kalau tangan udah dicuci bersih bisa kok dipakai ya, nggak usah pakai sarung tangan. Kalau nggak punya gimana, kan dipersiapkan buat keluarga kita sendiri ya nggak. Telurnya sekalian aja langsung masuk ya, kita aduk rata semuanya. Kita bisa lihat kalau tahunya udah gurih, kita nggak perlu terlalu banyak isi garam. Jadi kalau tahunya hambar, sekaranglah kita bumbuin ya. Kita isi garam dan merica, juga kalau punya boleh diisi serbuk bawang putih. Saya suka bawang putih, jadi aku isi udah bawang putih utuhnya, ditambah lagi dengan serbuk bawang putih. Nggak harus ya, ini nggak harus karena saya pas punya aja gitu loh. Kalau nggak punya nggak usah maksain. Ini udah kecampur rata banget, warnanya juga udah kelihatan seragam gitu. Nah, sementara saya mau bungkus dia dengan daun pisang. Saya mau panasin dulu dandangnya, kukusannya. Daun pisang ini saya tadi metik yang segar ya, daun pisang segar. Ada yang dapatnya daun pisang yang beku udah bisa dipakai. Tapi kalau daun pisang segar biasanya harus
jemur dulu sekitar 30 menit di luar aja di panas matahari, itu dia akan lemes sendiri, atau bisa dipanasin di kompor jadi dia lemes. Teman-teman sudah tahu lah ya. Jadi taruh di tengah-tengah kayak gini, kita tarik sama-sama gitu. Terus ini dibawa ke tengah, ini juga dibawa ke tengah. Nah, tengahnya ini kita semat. Nggak harus seperti ini ya. Ini atasnya nanti bisa digunting biar rapi. Saya selesaiin dulu semuanya ya. Atasnya mau digunting biar rapi. Kira-kira kayak gitu. Ya. Ini udah yang terakhir. Jadinya satu piring besar kayak gini. Pertamanya emang mungkin kita agak baru mulai agak kaku. Kelipatan kedua, ketiga, semuanya pasti udah jadi. Kalau bisa seperti bikin tape itu loh, kayak gitulah dia. Sepiring penuh, kukusannya juga udah panas. Kita langsung aja, hati-hati panas banget. Mau pakai kukusan listrik juga bisa. Saya atur dulu ya. Ini kita kukus sekitar nggak lama-lama ya, 20 menit aja supaya semuanya menyatu dan kelapanya itu matangnya bagus. Oh iya, kalau mau ditambahin pakai daun bawang tadi di irisannya itu, diiris-iris tipis, maksudnya dimasukin di adonan tahunya, atau cilantro atau daun kemangi. Wangi, semua bisa ditambahin, apapun yang kita suka, nggak harus kayak gini, dimodifikasi aja ya. Sampai ketemu 20 menit lagi. Ini udah 20 menit. Kalau pakai daging cincang mungkin agak lebih lama lagi sedikit. Ini karena cuma tahu sama telur aja, jadi 20 menit udah cantik sekali. Daun pisangnya juga udah layu. Saya taruh dulu di piring saji, terus kita bisa coba sama-sama ya. Adek mau coba juga? Ayo, boleh.